Inilah saatnya untuk acara batik, Bincang Indonesia Tiongkok. Baik pendengar, kita kembali lagi di Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Masih bersama saya Bagas Sumarlan dan juga ada Adelia Astari. Dan kita tahu bahwa di Tiongkok ini juga ada musim dingin. Nah, dalam musim dingin ini ada budaya juga di Tiongkok, itu adalah Festival Tongzhi ya. Dan kalau di Indonesia mungkin bisa juga dengan Festival Ronde begitu ya. Nah, apakah ini akan ada kesamaan di antara pengertian Festival Tongzhi di Tiongkok dengan Festival Ronde di Indonesia? Di samping saya pagi hari ini sudah kedatangan tamu kita yang spesial, Pak Andi Ciu, sebagai pegiat media Mandarin yang ada di Indonesia. Dan langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Andi Ciu. Ya, selamat pagi Mas Bagas, Mbak Adel, dan juga selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan sehat selalu. Semangat nih Pak Andi ya. Harus. Iya, harus semangat, betul. Dan kita tahu Pak Andi, langsung saja di Tiongkok ternyata ada budaya ini ya, namanya Festival Tongzhi, bahasa saya begitu. Kalau di Indonesia ada Festival Ronde begitu. Betul. Nah, apa sih pengertiannya dan mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak Andi? Iya, keduanya ini Festival Ronde yang di Indonesia ataupun Festival Tongzhi yang disebut di Tiongkok itu sebenarnya dua hal yang sama ya, karena perayaan Festival Ronde di Indonesia ini ya asal mulanya dari perayaan Tongzhi yang awalnya di Indonesia dirayakan oleh para pendatang dari Tiongkok yang menetap di Indonesia gitu ya. Biasanya dirayakan oleh para warga Tionghoa di Indonesia gitu. Tongzhi. Ya, kalau di Tiongkok ya. Betul. Jadi perayaan ini kita tahu bahwa di Tiongkok itu adalah negeri yang memiliki 4 musim. Ya, berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia bagi mereka adalah sepanjang tahun itu seperti musim panas. Nah, namun di Tiongkok itu ada 4 musim dan setiap musim itu ada yang namanya perayaan khusus. Gitu. Sebelumnya kita juga pernah membahas gitu ya. Nah, perayaan Tongzhi ini adalah perayaan di saat musim dingin ya. Dan uniknya adalah umumnya perayaan-perayaan dalam berbagai musim di Tiongkok itu berdasarkan tanggalan Imlek atau kalender Imlek. Tetapi perayaan Tongzhi ini dirayakan berdasarkan kalender Masehi. Yang umumnya dirayakan pada tanggal 22 Desember. Betul. Atau ada kadangkala tahun-tahun tertentu yang dirayakan pada tanggal 21 Desember. Uniknya dia menggunakan kalender Masehi, bukan kalendernya Tiongkok gitu ya. Karena memang ini adalah menandakan satu titik balik dari posisi matahari terhadap bumi. Kita tahu bahwa di musim dingin itu, kalau di negara-negara yang ada musim dingin, itu ada kalanya siang sangat pendek. Ya, lebih pendek dari malam gitu. Sehingga apabila siang itu lebih pendek dari malam, itu memasuki masa-masa yang paling dingin di saat musim dingin. Tapi begitu memasuki tanggal 22 Desember ini, posisi matahari ini mulai berbalik. Artinya siang yang pendek ini mulai memanjang dan akan terus memanjang hingga ke musim semi gitu. Jadi perayaan ini tujuannya pertama merayakan musim semi, tetapi juga merayakan bahwa kita sudah akan mulai melewati musim dingin yang paling dingin, yang paling sulit dalam tahun. Karena kita tahu bahwa kalau di Tiongkok itu kalau musim dingin bahkan banyak tempat yang suhunya di bawah 0 derajat. Bagi kita orang Indonesia mungkin tidak terbayang gitu ya. Nggak kuat ya gitu. Betul, kita yang kadang-kala mungkin ke Lembang atau ke Bandung yang 16 derajat, 15 derajat kita sudah rasanya dingin sekali. Dan saya pernah pengalaman saya suatu ketika berada di kota Beijing, itu di sana waktu itu suhunya hanya 8 derajat. Bagi orang sana itu ya tidak terlalu dingin karena pada saat dingin-dinginnya bisa di bawah 0. Nah, pada saat itu saya berada di sana 8 derajat, rasanya itu sudah begitu masuk ke kamar hotel, masuk ke dalam selimut udah nggak berani bergerak lagi, bukan tidak berani keluar lagi, bahkan tidak berani bergerak gitu. Karena ranjangnya pun dingin gitu. Nggak mau ngelepas selimut nih. Betul. Jadi merayakan mulai menghangatnya suhu udara dengan cara perayaan Tongzhi ini awalnya gitu. Itu seperti itu ya. Betul. Lalu gimana perayaannya di sana itu sendiri dengan Festival Tongzhi ini? Festival Tongzhi ini biasanya dirayakan adalah dengan makanan juga. Ada makanan yang namanya tangyuan. Kalau di Indonesia ini dikenal dengan istilah onde. Onde, atau lebih tepatnya itu ronde karena pakai kuah gitu ya. Ronde, wedang ronde. Ya. Itu sebenarnya juga berasal dari negeri Tiongkok. Gitu ya. Tetapi sudah berbaur atau berakulturasi dengan budaya Indonesia sehingga banyak sekali ronde-ronde yang punya ciri khas Indonesia seperti mungkin di dalamnya ada kacang, ada wijen dan sebagainya gitu. Bahkan wedang ronde yang kuahnya dari jahe itu berasal dari Indonesia. Kalau dari Tiongkok sendiri itu kuahnya adalah kuah dari gula aren atau gula biasa gitu. Jadi kenapa pada saat Tongzhi ini makan
ronde seperti itu karena kan kita harus makan sesuatu yang hangat gitu. Nah, terutama pada saat udara begitu dingin. Jadi dengan minum kuahnya yang hangat, kemudian juga rondenya itu yang dimasak dengan panas, jadi bisa menjaga kehangatan tubuh atau suhu tubuh gitu. Maksudnya biar badannya hangat begitu. Betul. Ya. Dan perayaan ini juga ada satu makna tersendiri di mana orang-orang Tiongkok itu sangat mirip dengan orang Indonesia yang sangat suka berkumpul keluarga atau menganggap keluarga berkumpul itu sangat penting gitu. Terutama apabila kita sudah lama berpisah, ada anggota keluarga yang mungkin jauh merantau ke tempat lain gitu. Nah, pada saat perayaan Tongci ini atau dengan makan ronde ini itu menandakan kita berkumpul kembali. Jadi ronde ini selain dimakan pada saat perayaan Tongci ini, ada juga yang memakannya pada saat perayaan Tahun Baru Imlek. Karena kita tahu kebanyakan kita berkumpul kembali keluarga itu kan pada saat Tahun Baru Imlek gitu. Ada juga keluarga tertentu, misalnya keluarga saya itu yang di rumah karena mama saya masih mempertahankanlah tradisi-tradisi atau perayaan seperti ini ya. Orang Tionghoa seperti ini. Walaupun di Indonesia memang perayaan Tongci ini tidak begitu ramai atau tidak begitu banyak, berbeda seperti Imlek atau mungkin bahkan perayaan kue bulan itu juga ada terlihat di luar. Tapi kalau perayaan Tongci ini kadangkala banyakan di Indonesia hanya di dalam rumah. Tapi kalau di Tiongkok sendiri sebetulnya perayaan Tongci ini familiar kan? Ya, tentu. Karena ini merupakan salah satu dari 4 perayaan besar di Tiongkok. Ya kan, setiap musimnya ada. Musim semi ada perayaan Tahun Baru Imlek, kemudian musim panas ada perayaan Tuan U atau Bacang, kemudian musim gugur itu ada perayaan kue bulan atau festival bulan kita sebutnya, dan musim dingin adalah perayaan Tongci yang musim dingin ini gitu. Jadi ini 4 perayaan besar yang paling penting boleh disebut gitu. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan hanya dirayakan di rumah. Kalau di keluarga saya adalah dulu saya usia sangat muda sudah meninggalkan rumah untuk sekolah di luar gitu. Jadi pada saat liburan sekolah misalnya saya kembali ke rumah, walaupun itu bukan perayaan Tongci, tapi ibu saya akan selalu membuat ini ronde ini gitu, menandakan ini anak saya kembali dan kita keluarga sudah jadi bulat kembali gitu. Udah kumpul lagi, sudah berkumpul lagi gitu. Dan pada saat kita mau pergi lagi gitu, biasanya sehari sebelum kita berangkat orang tua akan membuatkan ronde ini lagi biar kita walaupun sudah mau pergi terus mengingat di kampung halaman kita, di rumah kita masih ada keluarga kita, ada orang tua kita yang menunggu seperti itu. Itu tujuannya seperti itu ya. Betul. Lalu sejak kapan nih Pak Adi festival ini diadakan begitu? Kalau sejak kapan itu sudah sejak sangat lama ya. Kalau di Tiongkok itu sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun, karena mulai dari zaman sebelum Masehi, dinasti Zhou itu sudah mulai dirayakan ya, untuk merayakan bahwa udara sudah mulai akan menghangat gitu. Namun kalau untuk makanannya yang ronde ini sendiri baru mulai pada saat dinasti Song ya. Banyak sekali legenda di masyarakat, cerita-cerita yang berkaitan dengan makanan ronde ini gitu. Contohnya adalah yang paling populer adalah cerita seorang tabib yang hidup berdua bersama ibunya. Suatu saat sang tabib ini pergi ke hutan untuk memetik obat-obatan, tetapi terkena racun sehingga matanya tidak bisa melihat. Lalu pada malam hari ibunya itu mengeluarkan bola matanya sendiri untuk si anaknya ini gitu. Dan begitu pagi hari tiba, si anak mendapatkan bahwa ibunya sudah memberikan matanya pada dia gitu. Kemudian dia buatlah benda yang bulat dari tepung ketan, kemudian diberikan kepada ibunya, dan ya itu cerita rakyat ya. Jadi ajaib sekali, jadi ibunya bisa melihat lagi gitu. Cerita rakyat ya. Kalau di Indonesia kita sendiri kan 22 Desember ini Hari Ibu. Hari Ibu. Ya, tapi di Tiongkok enggak gitu. Tapi banyak yang mengira itu Hari Ibu juga gitu, karena adanya cerita ini betul, gitu, pengorbanan seorang ibu pada anak. Karena gitu. Nyambung sih ya. Tapi memang ini kebetulan karena 22 Desember ini Hari Ibu hanya di Indonesia. Kalau di luar negeri kebanyakan mereka merayakan Hari Ibu itu Hari Ibu Internasional ya. Benar. Itu hari Minggu kedua di setiap bulan Mei gitu. Jadi itu kebetulan aja. Selain itu ada makanan khusus dalam perayaan ini Pak? Di dalamnya apa aja gitu misalnya? Kalau di perayaan Tongci sih kebanyakan ya hanya makan ronde ini. Ya, hanya mungkin kalau di Indonesia ini banyak berbagai macam tipe ronde. Kalau yang paling tradisional sebenarnya itu yang hanya buletan dan di dalamnya tidak ada isi apa-apa. Tapi di Indonesia mulai berkembang yang ada isi kacang hijau atau isi kacang tanah, wijen dan sebagainya. Betul. Kalau di daerah-daerah lain itu bahkan ada yang diisi daging atau diisi sayuran dan sebagainya. Tapi umumnya sih yang isinya sederhana lah, karena memang ronde ini
dibikin sebisa mungkin itu bentuknya tidak terlalu besar, ya, karena ada lagi tradisi orang Tionghoa mengatakan bahwa anak-anak kalau sudah tahun ini sudah makan ronde, artinya usianya bertambah 1 tahun. Jadi perhitungan usianya tidak berdasarkan memang hari atau apa, tapi punya tradisi bahwa anak-anak kalau tahun ini perayaan Tongzhi tiba harus makan ronde, karena begitu makan ronde usianya umur kita udah naik 1 tahun, karena anak kecil itu kan ingin cepat gede atau cepat besar gitu ya. Jadi ini ada satu hal yang menarik bagi anak-anak, dan ada juga yang mengatakan bahwa pada saat kita usia berapa kita harus makan berapa butir ronde itu. Jadi misalnya usia saat ini 10, nah tahun ini makan 10 butir gitu. Jadi kalau misalnya ronde itu dibikin besar-besar gitu pada saat usia 50 tahun ya susah gitu, kekenyangan nanti. Iya, banyak banget ya. Ya, tapi kebanyakan adalah yang makan jumlahnya sesuai dengan usia kita itu pada saat usia anak-anak. Anak-anak gitu. Kalau udah dewasa biasanya sih kita enggak menganut itu ya. Ya nggak kuat juga ya. Banyak banget kenyang nggak makan nasi. Tapi kalau di Indonesia sendiri, sepengetahuan Pak Andi, yang mengikuti perayaan ini mungkin di daerah mana yang paling banyak? Kebanyakan itu kalau yang saya lihat, pengalaman saya adalah di salah satu di kampung halaman saya di daerah Riau. Di Riau. Di Sumatera bagian tengah, Riau, Jambi, kemudian juga di daerah Sumatera Utara juga masih ya. Kemudian daerah Kalimantan, terutama Kalimantan Barat juga banyak, Bangka Belitung. Kalau di daerah Jawa sendiri ya, dalam pengamatan saya sendiri, hampir setiap hari ya ada ronde. Kita ke tempat wedang ronde pun di kaki 5 ada gitu ya. Terutama sore malam gitu. Betul, udah ada. Betul, itu sudah kalau di Jawa saya rasa sudah sangat memasyarakat gitu. Dan selama pengalaman saya ya, mungkin saya tidak terlalu banyak berkunjung ke daerah di Indonesia juga. Wedang ronde yang kuahnya jahe itu hanya ada di daerah Jawa ini. Oh, di Jawa. Kalau di Sumatera baginya kan air gula aja. Jadi kebanyakan sih dirayakan masih di dalam keluarga-keluarga Tionghoa. Ya, masih belum dirayakan mungkin seperti perayaan Imlek atau apa gitu. Kebanyakan di daerah Sumatera ya. Kebanyakan Sumatera. Betul. Baik, dalam festival Tongzhi ini mungkin Pak Andi mau menyampaikan sesuatu, silakan. Ya, untuk teman-teman yang merayakan perayaan Tongzhi, saya ucapkan selamat Hari Raya Tongzhi, dan semoga kehangatan itu selalu ada dalam keluarga, dan juga setiap keluarga selalu bisa berkumpul dan sehat selalu, ceria selalu, dan sesuai dengan prinsip kita orang Indonesia juga kadang ya, makan nggak makan yang penting kumpul. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita meluangkan waktu dalam setahun untuk berkumpul, untuk mengunjungi terutama orang tua kita yang mungkin sudah berusia lanjut. Gitu. Jadi kehangatan keluarga itu semoga bisa tetap kita jaga seperti itu. Tapi harapannya ya kita kumpul tapi karena ada gitu ya. Betul. Ya kan, harapan kan gitu. Karena pada saat tibanya perayaan Tongzhi ini sudah tidak jauh dari Hari Raya Imlek seperti itu. Jadi momen ini juga mengingatkan kita untuk sebentar lagi sudah mau Imlek. Yang kerjanya sibuk, yang usahanya sibuk, mulai atur waktu dari sekarang biar nanti Imlek bisa pulang ke rumah, ketemu dengan orang tua kita gitu. Jadi sudah ada tanda ya. Betul. Untuk mengingatkan begitu, udah mau tiba saatnya Imlek. Atau juga untuk para ibu-ibu rumah tangga, sekarang sudah mau tiba Imlek, sudah boleh mulai membeli barang-barang keperluan Imlek. Kalau sudah dekat tinggal 1-2 minggu menjelang Imlek, wah tempat mungkin ke pasar Gelodok itu udah ramai sekali gitu. Betul, udah penuh atau bahkan kehabisan. Betul. Dan harganya pun lebih mahal. Lebih mahal, betul. Baik, Pak Andi, cukup ya. Oh, luar biasa penjelasannya. Terima kasih juga atas waktu yang sudah datang ke studio. Mudah-mudahan ini informasi yang bermanfaat untuk kita juga, Pak Andi. Betul. Ya, selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi, terima kasih. Oke, untuk Anda pendengar yang mau ikutan menanggapi, mengomentari dari obrolan kita berdua pagi hari ini, boleh Anda kirimkan lewat WhatsApp di 0812 99 888 738. Sekali lagi, ketik nama spasi alamat spasi komentarnya ya. Kirimnya ke 0812 99 888 738. Terima kasih untuk partisipasi Anda pagi hari ini. Langsung saja kita berdua pamit, Adel. Iya, Bagas. Saya Bagas Sumarlan. Saya Adelia Astari. Selamat pagi dan sampai jumpa. Demikian telah Anda ikuti acara Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.